Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur sampai saat ini. Saya masih bisa bercerita di sini dan kamu masih mendengarkan saya di sana. Seperti apa sih contoh sebuah planning yang kamu mimpikan? Ketika berbicara tentang masa depan, kadang dirimu akan merasa khawatir dan juga bingung. Nextnya bagaimana dan juga seperti apa? Hal ini wajar saja karena ada begitu banyak sekali hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Bagaimana sih cara kamu untuk menyusun rencana masa depan? Seringkali rencana tidak terrelasi dengan baik. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang malas memikirkan masa depan, sehingga mengalir begitu saja. Seperti apa contoh menyusun rencana masa depan? Saat terdapat adanya risiko kegagalan, rencana tentunya harus kamu buat supaya kamu bisa berjalan menuju masa depan secara terarah. Tidak usah bingung ataupun merasa terintimidasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam menyusun rencana masa depan yang wajib kamu coba. Yang pertama, tentukan tujuan. Pernahkah kamu mengendarai sebuah kendaraan dan berjalan tanpa arah? Dalam menyusun rencana masa depan, maka kamu harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuan sangat penting supaya kamu bisa mengetahui arah yang kamu tempuh. Kamu tentunya tidak ingin berputar-putar, berkeliling menghabisi waktu dan juga tenaga. Jadi mulailah membuat tujuan dalam hidup, entah itu tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya, kamu baru saja diterima di sebuah universitas. Salah satu contoh jangka pendek, yaitu kamu memperoleh IPK tinggi setiap semester dan bisa lulus cuma dalam kurun waktu 3,5 tahun saja. Yang kedua, motivasi dan pikiran positif. Terkadang pikiran positif untuk rencana masa depan yang sukses adalah modal utama. Tekad harus kamu imbangi dengan adanya motivasi. Seperti contoh, belajar dari kisah inspiratif banyak tokoh-tokoh sukses, belajar pola pikir orang-orang yang sukses, dan mendapat motivasi dari keluarga. Jadikan keluarga tujuan utama untuk membuat diri kamu bangga dan juga bahagia. Kapanpun kamu merasa lelah ataupun malas, maka akan terkalahkan oleh rasa semangat. Yang ketiga, tahu bakat diri dan juga mengembangkannya. Contoh planning masa depan yang harus kamu persiapkan sejak dini, yaitu jika kamu punya bakat menulis dan sedang menjalani perkuliahan jurusan sastra atau bahasa, maka kamu sudah pada jalur yang tepat. Lanjutkan planning tersebut dengan mengambil perkuliahan S2 dan menjadi dosen serta penulis. Bagaimana jika justru kuliah atau bekerja tetapi tidak sesuai minat? Tidak ada kata terlambat bagi kamu yang ingin punya planning masa depan. Kamu bisa melanjutkan pekerjaan atau studi sampai kamu mempunyai modal untuk mandiri sesuai passion agar kamu tetap produktif. Pada tahap ini, kamu harus tahu bahwa passion dan hobi itu berbeda. Yang keempat, sensitif terhadap tren. Membuat planning masa depan juga harus dibarengi dengan sensitivitas yang sangat tinggi, serta perkembangan tren. Perkembangan teknologi sangat penting untuk memberi perubahan besar terhadap kehidupan. Tidak usah dipikir lagi. Pekerjaan kini mulai terganti dengan mesin. Itulah mengapa kamu harus punya cita-cita yang bersifat fleksibel sesuai perkembangan zaman. Ingat dan terus berusaha bekerja keras supaya kamu bisa mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Dan susun juga daftar dari hasil pemikiran terkait semua cara yang bisa kamu tempuh untuk mencapai cita-cita. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang seperti apa contoh planning dan bagaimana cara pencapaiannya.
Kamu juga penting untuk melakukan evaluasi pada jangka waktu tertentu. Jika sudah tahu sejauh mana proses yang dapat kamu capai, pencapaian apa yang telah kamu capai, dan pencapaian apa yang harus kamu upayakan. Terima kasih buat kalian yang sudah mau sama-sama belajar di channel ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next video.